Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Bu kabare. Alhamdulillah sehat Sehat, Ibu. walafiat. Ibu Irna bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini Bu, kemarin kan saya sama motor Ibu sudah saya motor Ibu menyampaikan bahwa saya mohon waktunya untuk berbincang-bincang. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya matur dengan Ibu karena tugas saya sebagai CGP ada tugas mewawancarai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu yang saya wawancara dua Ibu. Yang pertama kepala sekolah sendiri Ibu, terus yang satu Pak Mas Edi sebagai kepala sekolah yang ada di dekat SMA Mbak Sri atau Dewi sekalian gitu. Untuk itu mungkin Ibu bisa menyampaikan pada saya, mungkin ini bisa dijadikan suatu pembelajaran pada saya. Mungkin ada masalah yang pernah Ibu hadapi di SMP Negeri Mbak Sri, kan Ibu juga merangkap di SMP 7 ya Bu ya. Nah, artinya pengalaman Ibu banyak dan ini pastinya akan memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Moga Ibu mungkin punya pengalaman apa Bu? Terima kasih Bu Irna yang telah mewawancari saya selaku PLT SD 6 Bangsi yang induknya di SD 7 Bangsi. Yang saya alami untuk di SD 6 Bangsi terutama yaitu mengenai bos, karena bos sekarang itu kan harus sesuai dengan pengajuan kita. Untuk belanja kita harus diajukan melalui arkasnya, diajukan ke Dipora, sehingga apabila belanja kita disetujui itu kita baru bisa membelanjakan. Ya, kemudian untuk yang bulan-bulan tertentu itu ada namanya pergeseran. Artinya kalau apabila arkas pada awal tahun itu belum disetujui oleh Dipora, kita bisa mengadakan yang istilahnya pergeseran. Lebih-lebih ya, lebih-lebih saya di SD 6 Bangsi kan baru, artinya melanjutkan program-program dari kepala sekolah yang lama yaitu Bu Siti Soleka, sehingga pada bulan-bulan tertentu pada saat ada pergeseran maka kita harus mengadakan pergeseran atau perubahan. Istilahnya dalam BOS adalah pergeseran. Dengan adanya pergeseran kita bisa merubah belanja yang kita anggarkan. Contohnya pada buku kurikulum Merdeka yang semula harganya itu belum kita ketahui harga yang nyata karena harus menunggu harga dari pemerintah, sehingga di waktu pergeseran kita bisa menganggarkan kembali mengenai anggaran BOS tersebut. Berarti yang Ibu sampaikan tadi tentang dana BOS ya Bu ya? Ya. Terus tentang ini Bu, pas waktu pemilihan kan Ibu kemarin memang melanjutkan ya Bu? Ya. Dan meskipun melanjutkan pasti kan mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa Ibu sampaikan dan kendala di lapangan. Kalau terkait tentang pemilihan BOS seperti Ibu yang tidak setuju juga, Ya. itu biasanya apakah langsung ditunjuk ataukah melalui rapat atau bagaimana Bu? Ataukah Bu saya siap menjadi bos, gak apa-apa darah bos atau gimana, atau justru dipaksa atau gimana Bu prosesnya itu? Untuk prosesnya di SD 7 Bangsi, karena memang aturan BOS itu kan harus PNS, nah sebaiknya PNS. Untuk yang membantu mengerjakan itu boleh yang bukan PNS. Yang penting kita kan harus menguasai masalah keuangan, juga menguasai IT. Untuk yang ditunjuk bendahara pada umumnya itu kan merasa keberatan, sehingga kita memang untuk menunjuk bendahara BOS itu
berdasarkan rapat, yaitu rapat dari Dewan Guru maupun dari Bapak Komite. Menghadirkan komite juga ya? Iya, menghadirkan komite juga. Karena kita juga dalam menentukan anggaran nanti, itu kan harus sepengetahuan dari semua pihak, dari pihak sekolah, yaitu dari Bapak Ibu Guru, juga dari pihak komite juga. Terus untuk terkait dengan yang Ibu tunjuk tadi, apakah langsung mau ataukah lumayan melalui yang awam begitu Bu? Alhamdulillah dalam di SD 7 Bangsri itu orangnya lebih mudah, yaitu Bu Ida. Yang dulunya itu bendaharanya bukan Bu Ida, dulunya itu bendaharanya kan Bu Reni. Karena pada waktu itu Bu Reni belum PNS, sehingga kita menunjuk Bu Ida dengan itu dibantu oleh bendahara lama. Lama kelamaan itu kan dia menjadi besar. Ya, juga di SD 6 Bangsri yang dulunya bendaharanya itu Bu Eva, sekarang Bu Dewi. ya Bu Dewi sama Bu Eva sebagai yang membantu mengerjakan. Akhirnya kita menunjuk Bu Nila, tapi dalam mengerjakan bos, dalam menentukan arkasnya ini perlu bantuan dari Bu Eva. Memang awalnya ya tidak mau, tapi kita memang harus bergantian biar sama-sama pengalaman. Baik Ibu, terus terkait dengan itu, terkait beliau Bu Nila, Bu Nila juga Bu Eva, artinya Ya. Bu Eva dan teman-teman sebagai tim dari timnya. Kemudian untuk dalam pelaksanaan bos kan sering sekali ada kadang dipanggil untuk sosialisasi atau dipanggil untuk ada informasi diklat sehari mungkin atau 2 hari itu yang bos ya Bu ya. Kemudian untuk menghadapi itu, Bu Nila kan kelas 4 ya Bapak. kemudian Bu Eva juga guru agama. Ya. Untuk mensikapi ketika kita harus dikejar deadline gitu. Apa yang Ibu lakukan sebagai kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan supaya ibu-ibu yang bersangkutan tersebut kan punya jadwal di kelas. Ibu apa yang Ibu lakukan supaya kegiatan itu semuanya bisa berjalan dengan lancar? Ya, terima kasih. Masalah hubungannya antara kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, dengan selaku dia bendahara BOS. Nah, ini di sini untuk yang bendahara BOS memang dalam melaksanakan kegiatan KBM, dalam mengerjakan BOS jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar. Artinya pada waktu pagi dia tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk bosnya biasanya itu dilaksanakan pada setelah anak-anak pulang, sehingga kadang itu tetap kita lembur sampai sore hari. Artinya itu berarti kebijakan Ibu dalam mensikapi kondisi seperti itu. Kemudian ketika si ibu-ibu tadi itu diminta untuk lembur, ada nggak konsekuensi? Artinya mungkin dari pihak sekolah menyediakan sesuatu karena bagaimanapun kan di luar jam, kalau melebihi jam 2 karena begitu. Apa kebijakan dari pihak ibu sehingga si guru-guru yang bersangkutan itu merasa enjoy dalam melaksanakan tugasnya dan tambahannya? Karena itu memang dilaksanakan pada di luar jam pelajaran, di luar jam kerja, artinya dia harus lembur, maka kebijakan dari sekolah juga menganut aturan yang ada di Juknis BOS. Memang boleh dalam mengerjakan kita harus lembur itu dihitung sesuai dengan 1. Ketentuan waktu, 2. Ketentuan jarak. Karena pengerjaannya di sekolah kita menggunakan dalam Juknis BOS menggunakan aturan yaitu waktu, berdasarkan waktu. Ya. Karena sekalian beliau berangkatnya
sekalian kerja, pulangnya Iya. juga harus setelah kerja. Anggap aja berarti kan nggak ada hubungannya dengan transportasi. Dari artinya itu untuk waktunya, penghargaan dari waktunya. Baik, terus kemudian pernahkah guru yang bersangkutan itu ada dilema begitu ketika dia itu mungkin, baik dilema artinya mungkin dia pas waktu kan deadline pasnya kan ada ya, sehingga sampai meninggalkan kelas pastinya pas jam tertentu gitu yang harus diminta langsung dari dinas. Kan kadang saya ini sekarang juga diminta gitu. Adakah keluh kesah dari guru yang bersangkutan? Iya, ada. Terus terangnya ada. Karena apa? Karena deadline pos, karena kita harus mengunggah. Kadang-kadang kan kalau kita dilaksanakan pada siang hari, kan semua sekolah pasti mengerjakannya. Memang itu kadang kita susah dalam mengunggah deadline-nya. Akhirnya kita harus mengerjakan, bisa dilaksanakan di luar jam kerja. Karena itu kita harus memenuhi apa yang menjadi permintaan dari atasan kita, terutama dari tim pos. Sehingga dengan waktu itu yang penting kita harus bisa membagi waktu, dan kadang-kadang kita pada saat bendara melaksanakan tugas tambahannya ya harus merepotkan dengan kelas sebelahnya. Kita berarti alhamdulillah untuk di SD nambah free, artinya kelas 4 sama kelas 4 akhirnya dititipkan oleh kelas sebelahnya, bisa dilaksanakan ada yang dinamakan kelas sangkap. Jadi ada kolaborasi yang baik Ya, sehingga berjalan semuanya dengan ya, baik. semua berjalan dengan lancar. Maka di dalam satu sekolah itu, sekolah kita adalah rumah tangga kita. Yang penting semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar, yang laporan bos juga bisa jalan, yang KBM juga bisa berjalan. Baik Ibu. Untuk yang tadi yang keluhan di sekolah ya, Ya. pernahkah ada keluhan dari keluarga dari guru yang bersangkutan? Mungkin si keluarga beliau mungkin menyampaikan, Bu ini anak saya sedang sakit, atau mungkin suaminya bla 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 gitu. Pernah nggak Bu ada sharing gitu? Iya, pernah ada. Kadang kan kalau ada yang putranya sakit, dan memang kalau kita berobat, yuk kita yang penting pada saat absen kita absen. Kemudian anak itu diberi tugas, sehingga kalau dititipkan dengan bapak ibu guru yang lain itu kan kita sudah tinggal melaksanakan, tidak harus sampai di mana mata pelajarannya. Yang penting dari bapak ibu guru tetap melaksanakan tugasnya untuk memberi tugas, dan nanti bisa untuk pulang ya pulang pada ada sakit kan bisa mengubarkan anaknya, sehingga dalam kegiatan di rumah untuk anaknya sakit, mungkin dari suaminya sakit, kan tidak ada kendala dan kita tidak saling dirugikan. Itu terkait yang itu Bu, yang terkait Ya. dengan bos tadi. Oh, Yang ketika pas waktu mau lembur tapi ada keluarganya Oh, jadi dengan bos. Iya. Ya memang namanya keluarga pasti ada. Karena apa? Karena bos sendiri kadang tuh minta laporan itu kan sewaktu-waktu, tidak berarti itu malam hari, siang hari. Tentunya pasti ada keluh kesah dengan keluarga. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi dengan baik. Artinya kemungkinan posisi ibu sebagai kepala sekolah bisa mengkondisikan si ibu atau beliau yang bertugas mendapat tugas tambahan di pos, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, artinya ibu sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga pembelajaran juga berjalan, kemudian tugas tambahannya juga bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, untuk wawancara hari ini terima kasih sekali, dan semoga ini untuk kedepannya bisa memberikan suatu masukan yang luar biasa bagi saya juga, karena nanti kita analisis sejauh mana perkembangan ini. Terima kasih buat waktunya. Ya terima kasih juga Bu Irna. Kemungkinan barangkali SD 6 Bangsri ada kekurangan dengan
dengan Bu Erna menjadi CGP kan mesti tentunya banyak pengalaman, tambah pengalaman, mungkin ada kekurangan dari SD Menambang Sri. Mari kita benahi sama-sama. Terima kasih Bu dengan semua waktunya dan juga segalanya ilmunya juga. Terima kasih. Ya. Tuan tamu cek kelas lagi nggih. Oh ya, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga KPS berjalan lancar. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mas Hadi, apa kabar? Baik. Silakan duduk ya. Mohon waktunya ya Pak. Silakan. Gini Pak, saya dapat tugas nih dari CGP untuk membuat apa ya wawancara dengan kepala sekolah gitu. Ada dua sih Pak kepala sekolahnya, yang satu kepala sekolah saya sendiri, kemudian yang kedua adalah kepala sekolah yang ada di sekitarnya begitu. Nah saya memilih Bapak karena Bapak sebagai ketua Dabin sekaligus saya pikir mungkin ada masalah-masalah yang bisa kita sharing bersama Bapak. Ya, silakan undangannya. Ya, monggo Bapak mungkin sharing tentang apa gitu pada saya. Biasanya yang kendala di sekolah yang menjadi permasalahan adalah terutama di bidang BOS, bantuan operasional sekolah. Oh gitu ya Pak. Iya. Masalahnya apa Pak? Yang Masalahnya dihadapi? itu yang utama adalah petugasnya atau bendaranya itu sendiri untuk memilih atau menjadikan seorang guru menjadi bendara itu biasanya alot, artinya mereka saling Melempar. Oh, melempar menolak karena apa ya, memang itu tugas berat dan memang menyita waktu gitu. Padahal itu tugas tambahan ya Pak. Nah itu sebagai tugas berat. Selain yang saya tahu untuk menjadi seorang bendara BOS itu kan PNS gitu Pak. Kemudian tentang masalah yang Bapak hadapi itu Bapak melakukan apa sehingga kok ibu guru atau bapak guru yang ditugasi menjadi bendara BOS mau? Ya kita terutama ya diadakan rapat gitu ya, rapat bersama, kemudian kita saling musyawarah. Nah akhirnya ya dengan musyawarah yang agak alot dengan pertimbangan ini dan itu dan seterusnya, akhirnya ya karena itu memang tugas yang diberikan oleh kepala sekolah untuk seorang guru sebagai tambahan ya mau tidak mau harus mau. Oke. Nah itu. Artinya sudah melalui musyawarah kesepakatan bersama. Baik Bapak. Nah untuk tahun ini ya baru saya tahu Bapak yang menjadi bendara BOS di SD Bapak kelas berapa? Tahun ini adalah Bu Ani Suryani, dulu kelas 6. Di kelas 6. Karena apa ya, yang tahun kemarin juga sudah. Nah ini tapi ini kali ini dia mau untuk menjadi bendara walaupun kelas 6, tapi minta bantuan dengan bapak guru yang lain dalam mengerjakan SPJ-nya nanti. Gitu. Berarti artinya Bu Ani guru kelas 6 itu dengan sudah siap, artinya sudah tahu resiko yang akan dijalani nanti ya Bapak. Nah, pertanyaan saya adalah tugas utamanya beliau kan mengajar. Nah, kemudian apakah pernah Bapak alami suatu kondisi di mana Ibu Ani itu dia masih kerepotan harus mengerjakan SPJ BOS dan juga untuk melaksanakan tugas kelasnya sebagai guru gitu. Pernah nggak beliau keluh kesah pada Bapak? Ya jelas ya pernah sih, pernah, tapi itu ya saya beri masukan ya, saran sebenarnya yang utama adalah untuk administrasi sekolah dulu. Nah, itu kemudian untuk yang SPJ-nya itu bisa artinya bisa dikerjakan di luar jam, itu mungkin bisa dilendur lah istilahnya, dilendur, dan teman-teman juga dukung itu, biasanya saling membantu. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi di sini ada juga ada guru yang juga pernah menjadi bendara, jadi saling membantu. Baik, artinya Bapak sudah memberikan
memberikan suatu saran, masukan, dan pemahaman kepada Bu Ani sehingga Bu Ani bisa melaksanakan tugas utama sekaligus tugas beliau sebagai bendahara tersebut. Baik, artinya Bapak sudah melaksanakan step by step dengan baik ya Bapak. Kemudian apa yang pernah Bapak temui ketika seorang bendahara BOS ini secara deadline gitu harus mengerjakan, sementara beliau kan nggak mungkin kan meninggalkan kelas 6 karena tugas beliau adalah kelas 6. Nah, apa yang Bapak lakukan ketika sudah deadline gitu? Ya, Caranya bagaimana? dan ada kelas itu berarti kan dia harus mengerjakan dua permasalahan. Ya, dia tugas sekaligus ya, tugas utama dan tugas tambahan. Kalau pas seperti itu karena memang jangka waktu ataupun yang Mendesak. bos-bos kadang tuh misalnya sekarang kita ini ya, itu kami sudah dulu membantu, artinya gini, kita mengisi mungkin ya yang guru agama, mungkin ada guru agama mengisi di kelas 6 ataupun mungkin pas guru agama mungkin mengisi kelas 5, itu nanti guru kelas 5 bisa mengisi di kelas 6 untuk membantu atau mengisi kekosongan. Artinya Dan betul. bendahara mengerjakan SPG itu. Oh, gitu ya. Berarti ada kolaborasi yang cantik ya Pak di Negeri 3 Tanjung ini. Sehingga tidak ada kekosongan di kelas. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak, saya ingin tahu ketika bendahara BOS itu kan sering ya Pak dapat undangan harus diklat di baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten Pak. Nah, berarti kan sekian hari meninggalkan kelas. Nah, itu biasanya Bapak bagaimana untuk mensikapinya? Kalau waktunya sampai sekian hari 2 hari atau 3 hari, tapi tidak mesti itu. Iya. Paling 1 hari. Karena 2 hari atau lebih ya. Itu kami sikapi juga, paling tidak ya kepala sekolahnya harus ikut Ikut isi terjun ya? gitu. Wah, Ikut mantap. terjun ke situ, karena guru yang lain pasti kan mengisi di Kelasnya kelasnya masing-masing. masing-masing. Jadi, itu juga tanggung jawab kami sebagai kepala sekolah harus mengisi kekosongan juga. Baik Bapak. Bagus sekali, artinya Bapak sudah mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Baik Bapak, kemudian pernahkah saya bertanya, pernahkah seorang bendahara BOS itu ketika dia harus meninggalkan kelas mudurosa sama Bapak, apa istilahnya ya, curhat sama Bapak gitu, ketika beliau meninggalkan kelas tetapi juga dihenduk di kelas yang lain walaupun mungkin kualitas pembelajarannya berbeda dengan guru kelas 6. Nah, mungkin pernah nggak Pak sehingga si guru kelas 6 ini merasa aku melaksanakan tugas tambahan tetapi saya meninggalkan tugas utama saya sehingga peserta didik saya mungkin kurang merasa puas atau gimana, pernah nggak? Ya itu nggak pernah menunjukkan seperti itu ya. Karena mungkin malah dia beliaunya malah mungkin terima kasih mau diisi Ada yang handle gitu ya. Nah mungkin kalau ada kekurangan kan ya dia yang mungkin hanya diberikan berarti, tapi iya. nanti ditutup ataupun Lain hari. ditambahi di lain hari. Jadi nanti kalau dia merasa atau berbicara seperti itu kan nanti nggak enak dengan teman. Oh, gitu. Ada perasaan nggak nyaman. Ada rasa tidak percaya gitu. Baik Bapak, baik dari percakapan tadi, dari wawancara kita saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak telah melaksanakan pemilihan sebagai bendahara itu melalui apa tadi, rapat, musyawarah bersama, kemudian tadi ada yang menolak pun sampai Bapak bisa menemukan suatu kesepakatan bersama sehingga bisa mendapatkan bendahara yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya dan kemauan dari si orangnya ya Bapak, sehingga dia bisa melaksanakan tugas utama sekaligus juga tugas tambahannya dengan baik. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya, semoga ini bisa dijadikan tambahan wawasan yang baik untuk saya dan semoga ini bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih ya Pak, mohon izin sekali lagi ya Pak. Terima